Forum Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 digelar dengan tema meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Alpianor, Kepala Dinas DLHK Kabupaten Kukar menyampaikan, kegiatan ini bertujuan bagaimana mengkolaborasikan kegiatan yang sudah disusun, Renstra, yang sudah ditetapkan RPJM, yang sudah ditetapkan oleh DPRD, kemudian dilanjutkan dengan Renstra, tidak boleh keluar jalur dan tetap berkolaborasi dengan perangkat-perangkat daerah terkait. Adapun program dedikasi dari DLHK sendiri, yaitu Desa Ramah Lingkungan, yang pada tahun ini sudah dilakukan sosialisasi dan mengidentifikasi, menginventarisasi desa-desa mana saja nanti yang masuk kategori Desa Ramah Lingkungan. Kemudian, program dedikasi selanjutnya Kukar Peduli Lingkungan ialah penekanan pengelolaan persampahan, dan salah satu target Bupati Kukar ialah membentuk 6 TPA yang sudah disiapkan zonasinya. Dan program dedikasi yang terakhir ialah program menuju 1 juta pohon. Oleh pemerintah kabupaten itu terkait dengan forum perangkat daerah. Jadi artinya bahwa kegiatan ini adalah bagaimana mengkolaborasikan kegiatan yang sudah kita susun, Renstra yang sudah kita tetapkan, RPJM yang sudah ditetapkan oleh DPR kemarin. Nah, kemudian dilanjuti dengan Renstra. Nah, ini kan tidak boleh keluar dari jalur, tetapi harus tetap berkolaborasi dengan perangkat daerah lain terkait kan seperti itu. Yang disampaikan tadi contohnya misalnya kami punya indikator bahwa bupati ada diwajibkan misalnya untuk indeks kualitas lingkungan hidup, itu salah satu yang ada di indikator di RPJM kita. Gitu. Nah, IKLH, indeks kualitas lingkungan hidup itu tidak bisa kami berjalan sendiri. Yang saya sampaikan tadi itu harus ada campur tangan dari perangkat daerah lainnya. Saya sampaikan bahwa tadi ada misalnya kondisi sungai kita kan terjadi tercemar ringan, gitu. Karena ini salah satu indikator untuk membuat IKLH, menghitung IKLH kita. Nah, salah satu indikatornya air sungai, 19 sungai yang kita ambil itu hampir semuanya kondisinya cemar ringan. Nah, tidak mungkin DLH akan bisa melakukan kegiatan itu untuk memperbaiki sungai itu. Kenapa? Karena dari hasil parameter yang kita lakukan itu ada salah satu parameter yang nilainya di atas ambang baku mutu. Contohnya misalnya poli, dia sangat tinggi. Poli itu didapatkan di darat, di sisi daratnya dari mana? Ya dari aktivitas manusia sendiri, dari aktivitas kegiatan peternakan bisa terjadi itu yang berada di pinggir sungai. Nah, itu kan tidak bisa kita bekerja sendiri. Contoh misalnya saat ini masih jamban komunal kan, zaman konvensional, jambannya jamban konvensional. Nah, ini harus kita upayakan bagaimana jamban konvensional ini secara bertahap, secara sedikit demi sedikit, misalnya itu dihapus dengan jamban komunal. Nah, ini kan pengampunya, pendukungnya adalah dari dinas pertanian. Itu salah satu saja dari kegiatan itu. Nah, makanya diharapkan dengan forum perangkat daerah ini, apa yang kami sampaikan itu akan dilakukan oleh perangkat daerah lainnya. Itu sebenarnya tujuan utama kita. Dengan kebebasan, kita hanya mengeluarkan dukungannya saja. Mungkin ini